Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini masih diberikan kesempatan ya untuk menghirup udara segar, untuk bisa berkreativitas, untuk bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Semua nikmat Allah itu yang jika ditulis menggunakan semua ranting di atas muka bumi, maka tidak akan bisa disanggupi. Begitupun juga air laut di seluruh muka bumi ini untuk dijadikan tinta tidak akan bisa, tidak akan habis, akan habis air laut tersebut, tapi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan pernah bisa selesai kita tulis ya. Baik, hari ini saya akan memberikan materi mata kuliah Koperasi dan Kemitraan Agribisnis pertemuan yang ketiga ya. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan jenis organisasi koperasi ya. Jadi sebelum kita masuk ke bentuk dan jenis organisasinya, jadi terlebih dahulu mungkin pengantarnya ya, bahwa karakteristik koperasi itu beda dengan organisasi yang lain. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya itu tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Jadi jenis koperasi ini sangat beragam, tergantung latar belakang dan tujuan dibentuknya. Nah, jadi berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuannya itu, pada dasarnya koperasi harus tumbuh dari bawah, jadi dari masyarakat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kerakyatan saat ini ya. Kalau di Indonesia belum stabil, karena ciri khasnya kalau ekonomi kerakyatan itu stabil adalah tingkat pendapatan masyarakat itu tinggi, dan meskipun tidak tinggi sih sebenarnya, bisa misalkan di pertengahan, dan kehidupannya sejahtera. Jadi kan kalau kesejahteraan itu tidak melulu diukur dengan besarnya jumlah pendapatan, hanya biasanya memang yang menjadi indikatornya itu adalah pendapatan. Kenapa? Karena dengan pendapatan kan bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hanya jadi jika pendapatannya rendah atau pendapatannya tidak mencukupi, maka berarti kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi semuanya. Misalkan kebutuhan gizi, tadinya harusnya anaknya itu diberikan makanan yang bergizi, tapi karena pendapatannya kurang, maka jadi nilai gizinya itu jadi tidak terkontrol. Nah, kan anak-anak yang diberi makanan bergizi itu akan meningkatkan kesehatannya dan kecerdasan otaknya ya. Oke. Jadi koperasi ini memang menjadi solusi bagi keadaan ekonomi kerakyatan kita yang tidak stabil ya. Karena kan koperasi bisa memfasilitasi, meminjamkan pinjaman misalkan ya, jadi kepada para anggotanya. Jadi koperasi dalam menjalankan usahanya perlu mendapatkan dukungan, termaksud dalam permodalan. Jadi modal utama koperasi itu sebenarnya kan berasal dari anggotanya ya selama ini. Jadi dari simpanan anggota atau tabungannya. Nah, kan koperasi ini juga menjalankan salah satu fasilitas yang memberi fasilitas kepada anggota untuk meminjam. Nah, untuk fasilitas ini, jadi ternyata memang koperasi membutuhkan kayak suntikan modal yang lebih besar, dan itu ya biasanya harusnya ya itu yang menyuntik modal besar ya pihak pemerintah melalui bank ya.
Kalau dulu kan ada ya ini dana dari salah satu bank begitu, kalau nggak salah BRI yang memberi fasilitas seperti itu, hanya sekarang mulai dikurangi jatahnya ya. Oke, berikutnya jenis-jenis koperasi. Jadi koperasi ini kan dibentuk undang-undangnya dari tahun 1992 ya. Undang-undang terakhir yang saya dapat itu tahun 2012. Jadi beberapa kali diubah ya, dan terakhir tahun 2012. Nah, jadi dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 92 yang undang-undang awalnya itu bahwa koperasi itu beberapa jenis. Yang pertama koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa ya. Jadi ada beberapa tadi ya koperasi. Nah, itu menurut undang-undang tahun 92. Jadi kalau di pertanian berarti yang masuk itu di koperasi konsumen sama koperasi, ada 3 koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Nah, kalau untuk bidang pertanian, karena kan kayak yang konsumen ini kebutuhannya petani, koperasi produsen itu maksudnya menyediakan alsintan ya untuk kegiatan pertanian, dan koperasi pemasaran. Jadi yang dipasarkan adalah hasil-hasil pertanian. Nah, kemudian ada juga ya yang membedakan, ada yang memberikan beberapa jenis organisasi, memberikan pendapat bahwa koperasi itu dilihat dari berdasarkan beberapa hal. Yang pertama bidang usahanya. Kalau berdasarkan bidang usahanya ada 4, yakni koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, ini berkaitan dengan bidang pertanian, karena kan yang diproduksi ya pasti hasil-hasil pertanian, tidak mungkin hasil tambang diproduksi oleh sebuah organisasi kecil yang bernama koperasi ya. Jadi pasti yang diproduksi adalah hasil-hasil pertanian. Kemudian yang kedua koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang berusaha dalam menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya. Jadi biasanya kalau yang bergabung di koperasi itu ya kayak misalkan dalam tanda kutip ya dilarang belanja di tempat lain, belanja di koperasi saja. Oke. Selanjutnya koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barangnya. Jadi tadi kan sudah diolah, jadi diolah juga di koperasi. Jadi kalau misalkan jenis-jenisnya ini digabung menjadi satu sebenarnya lebih efisien ya, jadi tidak perlu terpisah-pisah begitu. Apalagi di tempat yang sama, misalkan di sebuah desa itu dijadikan kayak misalkan percontohan begitu, karena kegiatan pertaniannya berhasil ya. Sebaiknya ya, kalau menurut pendapat saya sebaiknya koperasinya itu digabung saja, tidak usah berbeda-beda jenisnya, misalkan koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, jadi disatukan saja begitu biar lebih efisien. Kemudian yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan jenis komoditinya. Nah, jadi kalau koperasi berdasarkan jenis komoditinya itu, yang pertama adalah koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa dengan sedikit mengubah bentuk atau sifat sumber-sumber alam tersebut. Jadi ternyata ada, walaupun tadi saya bahas bahwa pertambangan itu enggak ini ya, tapi memang ini pendapatnya pendapatnya berapa seorang ahli ya, bahwa pertambangan bisa juga dibuat koperasi. Padahal sebenarnya kan awal mulanya koperasi ini ya untuk masyarakat kecil, hanya kan ada pergeseran, ternyata ada pergeseran pemanfaatan koperasi. Padahal kan koperasi ya awal dibentuk memang karena ekonomi kerakyatan tadi, jadi dari bawah. Jadi kalau misalkan kayak pertambangan ini kan ya lumayan besar ya. Nah, itu
sebenarnya dia sudah tidak masuk di koperasi, karena koperasi, sekali lagi koperasi itu sebenarnya dia dibangun dari masyarakat yang sama-sama punya kebutuhan yang sama dan rata-rata biasanya ekonominya menengah atau ke bawah ya, seperti itu. Kemudian ada koperasi pertanian ya. Jadi koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian. Kemudian koperasi peternakan, ada koperasi industri. Kalau koperasi peternakan ya yang pastinya komoditi utamanya adalah hasil-hasil peternakan ya, kayak susu. Jadi saya dulu pernah kami dan teman-teman itu waktu masih sekolah ya, masih kuliah, itu melakukan kunjungan ke koperasi yang bergerak di bidang peternakan. Jadi kayak mereka tuh punya sapi perah terus dan sapi pedaging. Nah, itu mereka olah sendiri. Jadi susu sapinya itu diperah sendiri. Kami juga diperlihatkan ya kandang sapinya, kemudian diperah sendiri, diolah sendiri jadi yogurt, jadi bermacam-macam produk olahan susu. Jadi ada yang jadi keju, pokoknya banyak yang olahannya, dan itu mereka olah sendiri. Jadi koperasi peternakan seperti itu. Begitu pula koperasi pertanian, kami juga pernah mengunjungi koperasi pertanian. Jadi benar-benar di situ tuh sudah disediakan alsintan, pupuk dan segala macamnya untuk digunakan oleh para anggota yang memang anggotanya adalah petani ya. Oke, yang berikutnya koperasi industri dan kerajinan. Nah, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri. Yang kalau bidang industri ini biasanya ya kayak tekstil begitu ya, itu biasanya dia industri. Kemudian koperasi jasa. Nah, koperasi yang mengkhususkan kegiatan dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Tapi kayaknya kalau di sekitar kita hampir belum kita temukan ya yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan daerah kerjanya. Nah, kalau yang berdasarkan daerah kerjanya ada 3. Yang pertama koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu. Kemudian yang kedua koperasi sekunder atau pusat koperasi, yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer. Yang ketiga koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibu kota negara. Jadi nanti ini akan menjadi tugasnya ya. Jadi koperasi tersier ini apakah ada di Indonesia atau tidak? Jadi silakan cari di website Kementerian Koperasi ya. Nanti itu di situ coba dicek apakah memang ada koperasi tersier ini atau koperasi yang jadi organisasi koperasi yang menaungi semua koperasi-koperasi sekunder ya. Oke, yang keempat koperasi syariah. Jadi koperasi syariah ini kan belakangan datang ke Indonesia. Kenapa? Karena memang kan negara kita awalnya terkelola oleh pemerintah Belanda. Jadi ya kayak hukum-hukum kayak yang berbau-bau syariah itu kan nanti muncul ya setelah Indonesia merdeka. Jadi dulu karena ditentang oleh penjajah. Walaupun sebelumnya ya sebelum datang penjajah itu saya sih yakin, walaupun saya tidak punya referensi yang utuh begitu, tapi saya pernah baca di sebuah buku ya, Api Sejarah judulnya itu. Jadi syariah di Indonesia itu memang dulu ini sempat mewarnai kehidupan masyarakat, hanya kan menjadi berganti setelah datangnya penjajah, jadi menjadi berganti ya. Jadi koperasi syariah ini berdiri tahun 92 dan ini bersamaan dengan undang-undang pertama mengenai koperasi. Jadi pas ada undang-undang koperasi maka koperasi syariah juga menjadi muncul begitu. Jadi muncul karena tadi ada undang-undang
tentang perkoperasian di tahun 1992. Jadi namanya BMT ya. Pasti banyak ini kalau di kota-kota itu banyak BMT. Hanya memang tidak begitu diminati ya, karena mungkin karena posisinya biasanya di kota. Nah, sementara yang berkembang terlebih dahulu kan adalah koperasi-koperasi di di desa. Oke. Yang berikutnya, bagian ketiga adalah bentuk organisasi koperasi ya. Jadi ada ahli mengatakan bahwa organisasi koperasi itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdapat sejumlah individu, terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam dunia usaha, kemudian anggota-anggota yang bergabung itu memanfaatkan koperasi secara utuh ya, secara bersamaan. Kemudian yang keempat, koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan bersama semua anggotanya. Oke. Jadi kalau organisasi koperasi itu kan ada anggota koperasi, ada badan usaha koperasi, dan ada organisasi koperasi. Nah, kemudian bentuk dari organisasinya itu ada 3. Pertama, bentuk organisasinya itu dari subsistem. Jadi dia terbentuk dari organisasi itu terbentuk dari 3 subsistem, yaitu individu, pengusaha, dan badan usaha. Jadi individu itu maksudnya anggota, kemudian pengusaha itu adalah kayak pemasok ya. Badan usaha koperasi itu seperti kesatuan dari anggota pengelolaan, pengawasan koperasi yang kayak gitu. Kemudian badan usaha yang melayani koperasi dan masyarakat. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ada 2 bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi primer, dan yang kedua koperasi sekunder. Nah, koperasi primer ini koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang jadi yang membentuknya adalah yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Nah, koperasi primer ini dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Nah, kemudian ini menurut undang-undang ya. Kemudian koperasi sekunder. Kalau koperasi sekunder ada 2 macam koperasi ya. Yang pertama, koperasi sekunder yang didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi. Jadi tadi kan kalau koperasi sekunder itu kumpulan dari koperasi primer. Kalau koperasi tersier adalah koperasi-koperasi yang merupakan himpunan dari koperasi sekunder ya. Nah, kalau ini jadi setidaknya ada 3 koperasi. Misalkan tadi kan jenis koperasi ada koperasi pertanian, peternakan, dan koperasi jasa. Misalkan kalau bergabung 3 dan mereka membentuk organisasi baru ya, itu namanya koperasi primer. Koperasi sekunder, sorry. Nah, kemudian poin berikutnya adalah perangkat organisasi koperasi. Jadi organisasi koperasi ini juga memiliki perangkat-perangkat ya. Ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Yang pertama adalah rapat anggota. Jadi rapat anggota ini dihadiri oleh semua anggota, dan karena mereka adalah dianggap sebagai pemegang kekuasaan dari sebuah koperasi. Rapat anggota ini digelar sekurang-kurangnya sekali setahun. Nah, sekurang-kurangnya ya, untuk menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi, pemilihan pangkat ya, pemangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, ya kayak raker gitu. Bukan raker sih, kayak apa ya? Musyawarah anggota begitulah kalau di organisasi mahasiswa ya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha. Yang ketujuh, penggabungan atau peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi jika mungkin ada bermasalah begitu.
Jadi selain juga rapat anggota juga ada namanya rapat anggota luar biasa. Nah, itu kalau misalkan ada hal-hal yang mendadak dan itu harus segera dibicarakan. Oke, yang kedua adalah pengurus. Nah, jadi anggota sama pengurus beda ya. Kalau pengurus sudah masuk menjadi anggota, tapi anggota belum tentu menjadi pengurus. Kemudian pengawas. Jadi memang harus ada pihak di luar di luar koperasi yang bertindak independen untuk mengawasi jalannya koperasi. Oke. Kemudian tugasnya pengawas ini menurut undang-undang lagi tadi ya, yang masih undang-undang yang sama, pasal 50 ayat 23 nomor 17, bahwa tugasnya pengawas itu ada 4. Yang pertama, mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan yang terakhir, melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Jadi dia nanti akan, karena kan posisinya kalau di koperasi itu yang pemegang kekuasaan tertinggi istilahnya itu adalah pada saat rapat anggota. Jadi apapun hasil keputusan rapat anggota itulah yang harus ditaati. Oke, pembahasan tentang pengawas tadi menjadi pembahasan terakhir. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung di japri saja ya di WA saya. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya. Jangan lupa tadi tugasnya. Jadi bagi yang tidak menyelesaikan menonton video ini pasti tidak akan tahu di mana letak tugasnya. Oke, tetap semangat. Nanti handoutnya akan saya kirim di ketua kelasnya. Nanti insya Allah nanti ketua kelasnya yang bagi ke grup kelasnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Jadi belajar itu jangan cuma mengharapkan dari saya ya sebagai dosen mata kuliah ini, tapi juga teman-teman harus aktif mencari tahu ya, karena kan teman-teman adalah para pembelajar. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya, semoga pandemi segera berakhir biar kita bisa bertatap muka langsung ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.